Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Zuyina pada materi Matematika Wajib kelas 10. Dan sekarang kita masih membahas bab ke-8. Dan video part kedua ini kita melanjutkan materi pada part pertama tentang relasi sudut 90 min alfa dan 90 plus alfa. Dan kali ini, di video ini kita akan membahas relasi sudut 180 min alfa dan 180 plus alfa, relasi sudut 270 min alfa dan 270 plus alfa, serta relasi sudut 360 min alfa dan 360 plus alfa. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Untuk relasi yang pertama, kita akan membahas relasi sudut 180 min alfa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 min alfa sama dengan negatif cos alfa. Tan 180 min alfa sama dengan negatif tan alfa. Kosekan 180 min alfa sama dengan kosekan alfa. Sekan 180 min alfa sama dengan negatif sekan alfa. Kotan 180 min alfa sama dengan negatif kotan alfa. Nah, di sini untuk relasi 180 min alfa, tanda positif berada pada sin dan kosekan. Kemudian, kalian bisa membedakan untuk relasi sudut 90 min alfa dan 90 plus alfa, relasinya akan berubah dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan seterusnya yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, perbedaannya pada relasi sudut 180 min alfa dan 180 plus alfa, hasilnya akan sama seperti aslinya. Jadi, dari sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Perbedaannya hanya pada tanda negatif dan positifnya, sama seperti pada relasi 90 plus alfa. Karena pada relasi 90 plus alfa terletak pada kuadran kedua. Nah, untuk relasi 180 min alfa juga berada pada kuadran kedua. Sehingga kita bisa membedakan, kita bisa mengingat bahwa pada kuadran kedua, tanda positif hanya pada sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Sin dan kosekan yang positif. Yang lainnya negatif. Nah, di sini dilihat dari soal. Dari pernyataan pertama. Dari fakta yang pertama. Nah, bukan yang dari sini, tetapi yang dari sini ya. Oke, jadi sin hasilnya tetap positif. Kosekan hasilnya tetap positif. Yang lainnya ada tanda negatif di depan. Paham? Untuk 90 min 90 plus berubah. Tetapi untuk 180 min 180 plus tetap. Cos tetap cos, tan tetap tan, hanya perbedaan berada pada kuadran keberapa. Gitu ya. Paham? Oke. Untuk lebih jelasnya, kita simak contohnya. Tentukan nilai dari sinus 150 derajat, cos 120 derajat ditambah sin 135 derajat, kotan 135 derajat. Kita coba selesaikan dulu
menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan relasi 90 plus alfa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Ya. Untuk yang pertama, sin 150 sama dengan, berarti kita jabarkan sin 90 ditambah 60. Nah, kemudian karena relasi 90 berubah ya, sama seperti yang sudah kita pelajari, berarti dari sin menjadi cos alfanya 60, sehingga hasilnya setengah karena sin kuadran kedua positif. Paham? Oke, kemudian cos 120 ditambah sin 135. Kita selesaikan menggunakan relasi 90 plus alfa. Berarti 120 dijabarkan menjadi 90 ditambah 30. Kemudian 135 dijabarkan menjadi 90 ditambah 45. Kemudian karena kosinus kuadran kedua negatif, berarti negatif sin alfanya 30 ditambah cos 45 karena sin kuadran kedua positif. Sehingga negatif setengah ditambah setengah akar 2. Kemudian setengahnya kita keluarkan sehingga bersisa negatif 1 ditambah akar 2. Paham ya? Kemudian kotan 135. Kita selesaikan, jabarkan 90 plus 45. Kemudian karena kotan ya berubah menjadi tan, negatif tan 45. Negatif karena kotan kuadran 2 negatif. Kemudian hasilnya adalah negatif 1. Ini adalah cara pertama, yaitu menggunakan relasi 90 plus alfa. Kemudian kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan relasi 180 min alfa. Soal sama. Untuk yang A, sin 150 sama dengan, berarti 180 dikurangi 30. 180 dikurangi 30. Hasilnya adalah sin alfanya sendiri 30. Sama dengan setengah. Oke, karena sin kuadran 2 positif. Kemudian yang kedua, cos 120 ditambah sin 135. Berarti 120-nya dijabarkan menjadi 180 dikurangi 60. 135 dijabarkan menjadi 180 dikurangi 45. Kemudian karena aturan 180 ya relasi, tetap cos. Berarti cos alfanya 60, sin alfanya 45. Kemudian karena cos kuadran kedua negatif, sin kuadran kedua positif. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah ditambah setengah akar 2, kemudian setengahnya ibu keluarkan sehingga masih bersisa negatif 1 ditambah akar 2. Selanjutnya untuk yang C, kotan 135. Berarti kotan 180 dikurangi 45. Kotan berarti tetap kotan karena kuadran 2 kotan negatif, berarti negatif kotan 45, alfanya 45 sama dengan negatif. Nah, kotannya kita tidak bisa menggunakan, bagaimana angkanya berapa hasilnya? Kita kembalikan menjadi 1 per tan 45 sama dengan 1 per 1 sama dengan negatif 1. Nah, di sini sekarang kita lihat apakah hasilnya sama. Pada relasi yang menggunakan cara 1, untuk A hasilnya setengah. A hasilnya setengah, cara kedua hasilnya setengah juga ya, sama. Kemudian untuk B setengah, negatif 1 plus akar 2 dan C negatif 1. Setengah, negatif 1 plus akar 2 dan C hasilnya negatif 1. Sama? Oke. Jadi,
untuk sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran kedua, caranya kalian boleh menggunakan relasi 90 plus atau boleh menggunakan relasi 180 min, sesuai dengan yang kalian anggap mudah. Jadi perbedaannya hanya terletak pada tandanya tetap sama ya. Perbedaannya terletak pada tetap atau tidak begitu. Untuk relasi 90 dia akan berubah ketika sin nanti hasilnya sama dengan cos. Ketika cos menjadi sin, tan menjadi kotan, dan seterusnya. Tetapi ketika menggunakan relasi 180, dari cos tetap cos, dari sin tetap sin. Perbedaannya pada itu saja. Untuk yang lain, tanda positif negatifnya sesuai dengan kuadran kedua, bahwa yang positif hanya sinus dan kosekan. Paham? Oke, selanjutnya kita lihat pada relasi 180 plus alfa. Nah, ini ya. Di sini untuk relasi menggunakan 180 itu tetap sama ya. Dari sin tetap sin, cos tetap cos. Jadi cara menghafalkannya mudah sekali. Kalian tidak perlu menghafal tanpa memahami gitu. Jadi kalian menghafalnya itu karena memahami, jadi hafal sendiri. Tanpa hafalan. Karena memahami menjadi hafal. Hanya kita melihat dari sini saja. Kalau relasi 180, hasilnya tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Dan tanda positif negatif ini disesuaikan dengan kuadrannya. Kalau 180 plus alfa, maka berada di kuadran ketiga. Berarti kuadran ketiga yang positif adalah tan dan kotan. Berarti di sini langsung kita bedakan untuk tan adalah positif, kotan positif, yang lainnya beri tanda negatif, 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 negatif. Gitu ya. Kemudian penggunaan yang sama itu pada 270 min alfa. Untuk 270 rasionya berubah dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan, kotan, kosekan, sekan, sekan, kosekan, kotan, tan. Sama seperti relasi 90 min atau 90 plus. Berubah. Oke. Untuk tanda min dan plusnya itu disesuaikan dengan 270 min alfa, berarti berada di kuadran ketiga. Yang positif hanya tan dan kotan. Tan berubah menjadi kotan, kotan berubah menjadi tan. Ya. Jadi, untuk relasi 180 plus alfa dan 270 min alfa ini sama. Hanya penggunaannya yang berbeda. Kalau 180 tetap sek menjadi sek, kotan menjadi kotan. Kalau 270 berubah. Tanda min plusnya sama. Oke, paham? Hasilnya akan sama. Contoh. Tentukan nilai trigonometri berikut untuk cos 225. Oke. Cara yang pertama. Cos 225 berarti kalau kita menggunakan relasi cara pertama dulu ya. 180 plus alfa, kita ubah menjadi 180 plus 45. Oke. Karena menggunakan relasi 180 berarti tetap cos kuadran 3 negatif. Jadi negatif setengah akar 2.
tan 240. Berarti tan 180 ditambah 60 sama dengan tan 60 karena kuadran 3 tan positif. Sehingga hasilnya akar 3. Sekarang kita coba menggunakan cara kedua, soal sama. Menggunakan 270 min. 270 min 45. Alfanya 45. Karena penggunaan relasi 270 tanda cos berubah menjadi sin ya. Berarti sin 45 kuadran 3 cos negatif. Berarti negatif setengah akar 2. Sama. Kemudian untuk tan berarti kita ubah menjadi 270 dikurangi 30 sama dengan ya berubah kotan 30 kuadran 3 positif. Berarti kita kembalikan lagi ke sepertan 30 agar lebih mudah mencari. Karena kita latihan menghafalnya hanya sin, cos, dan tan ya. Untuk kotan tidak usah dihafalkan, kita menggunakan tannya. Karena kotan ini berarti agar menemukan nilainya berarti kita ubah lagi menjadi sepertan. 30 sama dengan 1/1/3 akar 3. Kemudian akar 3 ini bisa diletakkan di atas ya. 1 dikali akar 3 berarti akar 3/3. Akar 3/3. Kemudian pembagian pecahan berarti dikali dibalik. 1 dikali 3 per akar 3. Kemudian karena ada akar 3 di bawah sebagai penyebut, kita harus merasionalkan dikalikan dengan akarnya sendiri. Akar 3 per akar 3 sama dengan 3/3 akar 3. Atau akar 3. 3/3 1. Akar 3. Paham? Oke, tadi hasilnya adalah akar 3. Cara kedua. Cara pertama akar 3 juga. Selanjutnya kita masuk ke relasi 270 plus alfa. Sama ya, untuk 270 itu berubah. Untuk 270 dan 90 berubah. Jadi sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan seterusnya. Tandanya negatifnya berarti ini berada di kuadran keempat. Yang positif hanyalah cos. Berarti yang di sini, yang dilihat di cosnya di sini. Cos di sini nanti hasilnya positif. Dan sekan, kebalikannya cos. Sekan nanti yang positif di sini hasilnya. Oke? Paham? Kemudian nanti hasilnya akan sama dengan menggunakan relasi 360 min alfa. Untuk 360 tetap. Jadi sama seperti relasi 180. Tetap dari sin ke sin. Cos tetap cos dan seterusnya. Kemudian tanda plus minusnya sesuai dengan kuadran keempat. Berarti yang positif adalah cos dan sekan. Ya. Contoh. Tentukan nilai dari trigonometri sin 300 ditambah cos 330. Kita coba cara pertama menggunakan relasi 270 plus alfa. Berarti 300 diubah menjadi 270 plus 30 dan 330 diubah menjadi 360. Cara pertama ya. Maaf. Ini berarti kita ubah menjadi 270 ditambah dengan 60. Oke, kemudian dari sini karena penggunaan 270 maka berubah dari sin menjadi cos kuadran keempat. Ya, dilihat dari sini sinnya adalah kuadran keempat itu negatif, berarti negatif cos alfanya 30. Kemudian dari cos berubah menjadi sin alfanya adalah 60.
alfanya 60. Kemudian cos ya, cos kuadran keempat positif, berarti tetap positif. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Oke. Kita coba cara kedua menggunakan 360. Berarti 300-nya diubah menjadi 360 dikurangi 60. 330-nya diubah menjadi 360 dikurangi 30. Kemudian karena aturan 360 ya, relasi 360 tetap sin, cos tetap cos, alfanya 60, alfanya 30. Kemudian tandanya kita sesuaikan. Kuadran keempat sin negatif, kuadran keempat cos positif. Jadi ini negatif setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Paham ya? Kemudian kita masuk ke relasi 360 ditambah alfa. Sama ya. Untuk relasi 360 plus alfa, intinya adalah relasi 360 dan relasi 180 tetap sin, tetap cos, dan seterusnya. Nah, di sini untuk 360 plus alfa itu kembali lagi ke kuadran pertama. Jadi dari 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kan berakhir pada 360 derajat. Karena di sini ada plus alfa, 360 ditambah sudut lagi, berarti kembali lagi naik ke atas ke kuadran pertama. Sehingga semua hasilnya positif. Dengan syarat alfanya ini adalah antara 0 sampai 90 ya. Contoh, cos 405. Kita coba selesaikan, berarti kita menggunakan 360 plus 45. Nah ini alfanya harus kurang dari 90 ya, antara 0 sampai 90. Berarti tetap berada di kuadran pertama positif. Tidak berubah dan positif semua hasilnya. Oke, sehingga hasilnya setengah akar 2. Kemudian untuk yang kedua ini coba dipahami lebih dalam lagi. Untuk sin 960 derajat. Nah, ini berarti 360 ditambah alfanya lebih dari 90. Nah, untuk cara itu berarti kita menggunakan perkalian dari 360 yang mendekati 960. Nah, di sini bisa kita kira-kira yang mendekati 960 adalah 720 ya. Karena ketika 360-nya kita kali 2 kan 720. Di sini 960. Berarti masih kurang 240. Sehingga bisa diubah menjadi sin 2 dikali 360 ditambah 240. Nah, seperti itu. Kemudian, dari sini baru kita tulis kembali. Sin, alfanya 240. Yang ini diabaikan, hanya perkalian saja. Ini berarti kita, ini kan intinya itu kembali lagi ke putaran ya. Jadi 2 kali putaran, kemudian kembali lagi ke 240. Sehingga tetap sin 240, baru kita selesaikan. Boleh menggunakan 270 min atau 180 plus. Nah, di sini Ibu menggunakan 180 plus karena penggunaan relasi 180 lebih gampang, tidak berubah ya. Jadi, diubah menjadi 180 plus 60, sehingga hasilnya sin alfa. Jangan lupa untuk sin kuadran ketiga. Hasilnya negatif. Sehingga negatif sin 60 sama dengan negatif setengah akar 3. Bisa dipahami? Oke, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri, semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika belum paham, silahkan diulang lagi, dipahami dengan pelan-pelan sambil belajar
untuk mengerjakan sendiri. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.